Selamat sore Bapak dan Ibu insan pendidikan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semua masih stay tune setia di channel podcast pendidikan dalam Ngopi Satu Cingkir. Ngobrolin pendidikan santai, bermutu, dan memancing untuk berpikir. Aplaus dong. Apa kabar nih Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun berada, atau teman-teman webinar SD Kota Probolinggo yang saat ini setia menemani saya. Apa kabar semuanya yang di sini? Halo. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Karena hati yang gembira itu bisa jadi obat untuk masalah ataupun hati yang sedang terluka. Cie. Semoga di sini tidak ada yang terluka ya, dan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan berbahagia. Amin. Bapak Ibu dan insan pendidikan dimanapun berada, adakah hal-hal baru yang sudah Bapak Ibu raih atau capai di berapa ini ya? 74 hari tahun 2022. Nah, ada enggak yang mungkin punya jabatan baru, punya mobil baru enggak ini tahun 2022? Wah, semoga hal-hal pencapaian barunya di tahun 2022 ini bisa membawa perubahan yang lebih baik, membawa manfaat, terlebih membawa semangat untuk kita bisa menapaki hari-hari di tahun 2022 selanjutnya. Nah, bersama saya di sini 30 menit ke depan kita akan membahas ataupun ngobrol santai di sini. Hal-hal yang baru tadi. Tapi bukan itu loh yang akan kita bahas, yang akan kita obrolin santai di sini. Kita akan ngobrol santai tentang kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Apa itu? Ada yang tahu nggak di sini? Nah, kalau belum, saat ini saya sudah ditemani oleh Mas KS. Ya, kalau saya sudah panggil Mas KS ini mungkin sudah banyak yang tahu ya. Ya, beliau adalah Bapak Gigih Eko Setiawan. Tepuk tangan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Sore, Mbak Gigih. Dewi. Wah, Ya, ceria sekali hari ini Pak. alhamdulillah. Saya dengar-dengar Bapak juga ini tadi terkait hal-hal yang baru. Bapak ini jabatannya baru, tempat pengajarnya juga baru ya? Ya, bener Mbak Dewi. Jadi awal tahun 2022 ya. Jadi ada amanah baru di tempat yang Siap. baru. Kalau dulu di Sumberwetan 1, sekarang di SDN Wonase 1. Oke, jadi kemarin dari Sumberwetan 1 Mas Gigihnya, waktu podcast saya yang pertama ya, betul. bersama dengan Mas KS ini masih di tempat yang lama, yaitu SDN Sumberwetan 1. Dan saat ini beliau sudah menjabat kepala sekolah di SDN Wonase 1. Aplaus dong buat Bapak Gigih. Semoga kedatangan beliau di SD yang baru ini juga membawa dampak yang positif buat Amin. orang-orang di sekitarnya. Amin. Selamat datang Bapak di podcast pendidikan webinar SD Kota Probolinggo dalam Ngopi Satu Cingkirnya. Terima kasih kehadirannya pada sore hari ini. Sebelum itu kita ngopi dulu Pak. Nah, Oke, karena kita nanti mau ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 30 menit ke depan. Ya. Monggo Bapak Ibu, saya ngopi dulu.
kopinya kok agak pahit ya? Apa sengaja ini ya Pak ya? Tapi kan nggak sepahit kenangan. Iya, aduh. Aduh, kalau ngomong kenangan ini Pak ya. Iya. Nah, ini kemarin ini Mas Menteri kita, Iya. ya Mas Nadiem Makarim dengan Kemendikbudristeknya itu di Merdeka Belajar episode yang ke-15, rangkaian perjalanan beliau selama jadi Menteri Pendidikan ya. Di 11 Februari 2022, beliau telah meluncurkan itu kurikulum baru. Kurikulum Merdeka Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Wah, itu dua luncuran yang benar-benar kadang membuat bingung nyebutnya itu Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Itu gimana itu Mas? Kurikulum baru memang harus diterapkan atau gimana itu Mas? Iya, jadi gini Mbak Dewi, yang pertama mohon maaf saya koreksi dikit ya. Iya. Jadi yang benar kurikulum merdeka, bukan kurikulum merdeka belajar. Kurikulum Ya. Merdeka. Jadi Ya, memang benar-benar. ini Merdeka Belajar itu ini ya program besarnya Mas Nadiem ya, dan yang berepisode-episode itu, bahkan sampai ke episode ke-15 15 itu kemarin ya. diluncurkan ya kurikulum Merdeka dan juga platform Merdeka Mengajar itu. Apakah semua sekolah harus menggunakan kurikulum Merdeka? Ya enggak juga gitu. Jadi sebenarnya masih ada tawaran kurikulum itu masih berlaku. Saat ini kan yang sudah berjalan ini, kemarin kan kita juga diberikan pilihan, artinya sekolah itu boleh memilih satu dari 3 pilihan yang ada. Yang pertama kurikulum 2013 utuh. Oh, berarti selama perjalanan pandemi ini ya? Kurikulum 2013 utuh itu masih boleh dipakai. Yang kedua kurikulum untuk kondisi darurat, ya pandemi ini. Jadi sekolah boleh, karena kurikulum 2013 kalau dilaksanakan pada masa pandemi ini mungkin juga kan, kurang efisien atau kurang nggak maksimal ya. Muncullah kurikulum kondisi darurat. Terus? Dan yang ketiga sekarang ini ada lagi kurikulum merdeka. Ya. Jadi sekolah di tahun ajaran 2022-2023 berarti bulan Juli nanti. Iya. Berarti di tahun ajaran yang baru nanti. Iya, betul. Itu boleh memilih di antara 3 itu. Sekolah boleh tetap menggunakan kurikulum 2013 atau menggunakan kurikulum kondisi darurat, atau yang terbaru menggunakan kurikulum Merdeka. Ya. Kurikulum Merdeka ini bagi sekolah yang akan mengimplementasikannya pada tahun ajaran baru nanti harus mendaftar dulu. Oh, mendaftar dulu ya? Iya. Jadi nggak langsung pokoknya di tahun ajaran yang akan datang 2022-2023 itu semua lembaga pendidikan menggunakan itu? Bukan. Oh, enggak ya? Jadi tidak semua, tergantung kesiapan sekolah. Tergantung kesiapan sekolah. Jadi di kurikulum Merdeka sendiri itu ada 3 pilihan juga. Yang pertama itu mandiri belajar. Mandiri belajar itu sekolah masih dapat menerapkan kurikulum yang dipakai saat ini, baik itu kurikulum 2013 maupun kurikulum kondisi darurat. Tetapi proses pembelajarannya mengacu pada konsep kurikulum Merdeka. Yang kedua, pilihan kedua adalah mandiri belajar. Yang pertama tadi mandiri belajar. Yang kedua itu mandiri berubah. Mandiri berubah ini sekolah mulai menggunakan kurikulum Merdeka. Hanya saja perangkat ajar yang digunakan itu masih disediakan oleh Kemdikbud. Masih digunakan oleh Kemdikbud. Nah, tadi kalau melihat paparan tadi yang disampaikan oleh Mas Gigi tadi, kok melihat kesiapan sekolah. Kesiapan sekolah yang dimaksud di sini kesiapan dari anak didiknya, peserta didiknya,
kesiapan dari gurunya atau kesiapan dari sekolah itu sendiri meliputi sarana prasarananya. Maksudnya kesiapan yang bagaimana ini, Mas? Ya, jadi gini, sebelum ke sana, ini kan tadi saya menyebutkan 3 kan ya, Oh iya. baru 2. Ya, yang pertama mandiri belajar, Belajar. mandiri berubah, Ya. dan yang ketiga ini yang tingkatannya paling tinggi ya, itu mandiri berbagi, di mana sekolah itu mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan perangkat ajar itu dibuat oleh gurunya tersendiri. Ya, jadi levelnya ini sudah pada ini ya, tuntutan kreativitas yang sangat tinggi pada Gurunya berarti gurunya. ya. Ya, jadi perangkat ajar disusun sendiri dan dipakai. Ya. Kalau yang berubah tadi kan ini perangkat ajarnya masih disediakan oleh Kemdikbud. Nah itu. Nah dari apa yang kriteria bagaimana Kesiapan tadi itu, ya. itu Kesiapan maksudnya itu gimana? cara mendaftarnya, cara memilihnya nanti sekolah Ya. melalui akun SIM PKB-nya kepala sekolah. Jadi masuk ke lamannya Kemendikbud. yang ini kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id ya. Iya, iya. Itu nanti ada muncul implementasi kurikulum merdeka. Silahkan klik daftar, menu daftar di sana. Itu akan muncul login dengan akun SIM PKB-nya kepala sekolah. Ya. Setelah itu akan muncul 2 langkah. Ya. 2 langkah. Yang langkah pertama itu terkait dengan apa sih kurikulum merdeka itu. Ya. Di sana ada tayangan video yang bisa dilihat, ya, yang bisa dilihat. Jadi harapannya nanti sekolah itu memutuskan mengimplementasikan kurikulum merdeka, baik itu pilihan 1, 2, 3. Ya. Itu tidak hanya kepala sekolah sendiri, tapi bersama dengan guru dan staf yang ada di sekolah. Oh, berarti diputuskan bersama Iya, gitu ya. betul. Jadi benar-benar itu sebuah kebulatan, Betul. satu suara bahwa saya mau pakai kurikulum yang mana. Iya. Jadi ini pengalaman saya juga saya kebetulan di sekolah saya sudah mendaftar. Oh, sudah Jadi mendaftar. saya mengajak teman-teman guru dan staf itu untuk melihat tayangan video yang ada di langkah pertama itu. Ada 2 video, Mbak Dewi. Ya. Di situ saya suruh mencermati, melihat teman-teman itu di sana kan dijelaskan bagaimana apa sih kurikulum merdeka itu. Ya. Itu videonya apakah harus ketika kita masuk di laman SIM PKB-nya kepala sekolah? Iya, di SIM PKB-nya kepala sekolah nanti akan muncul. Berarti Ketika sebelum sudah masuk di daftar, SIM PKB-nya kepala sekolah nggak bisa dilihat video itu tadi? Ya di YouTube banyak sih Oh, sebenarnya. gitu. Ya di YouTube banyak. Tapi itu kan langkah-langkah yang untuk mendaftar, di situ ada video yang harus dilihat. Iya, iya. Ya, di situ juga ada di video itu juga ada tahapan kita sudah siap apa belum, kita milih. Oh, berarti mungkin yang di-share tadi oleh kepala sekolah saya itu ada kayak pendaftaran, Link ya? link. Jadi dari Kota Probolinggo sendiri ya itu membuat link untuk menanyakan kesiapan. sekolah. Ya. Iya, betul. Oh, Apakah jadi sudah mendaftar apa nah, belum? apakah Ya, sudah betul. mendaftar, kemudian sudah siap apa belum Iya. gitu ya. Bapak ngisi apa tadi? Siap? Bukan saya yang ngisi ya. Oh, iya. Ini kan hasil dari rembukannya teman-teman. Oh, Ya, iya. jadi saya cerita sedikit tentang di sekolah saya. Iya. Ya. Jadi di sekolah saya di Wonase 1 itu saya sudah mengajak teman-teman untuk melihat video Melihat itu. video. Ya, tayangan 2 video itu yang dimana di situ memang dikupas ya lumayan detail lah terkait dengan apa sih kurikulum merdeka itu. Ya. Jadi setelah video itu dipelajari, itu kan ada nanti semacam LMS gitu ya, semacam LMS itu kalau Apa, kita sudah Mas? mempelajari LMS itu apa, Mas? LMS itu ini Mbak Dewi, Learning Management System yang biasanya dibuat ini kelas-kelas online gitu ya. Oh, iya, Nah, iya. itu. Jadi di sana ketika sudah dipelajari ada perangkatannya, ada videonya sudah dipelajari, kita tinggal ngeklik komplit aja, kita ke video berikutnya, sudah selesai juga dipelajari, kita komplit lagi, baru nanti kita bisa ke langkah 2. Langkah kedua itu apa? Langkah kedua itu kita harus mengisi kuesioner. Ada kuesionernya juga. Ya, betul. Makanya kenapa
saya menyarankan untuk tidak kepala sekolah saja yang Oh. ngisi, tapi melibatkan semua guru, staf juga. Iya, iya. Karena di sana, di dalam kuesioner itu, ketika buka pertama kali kuesioner, kita akan diberikan pertanyaan, Ya. kita mau milih pilihan yang mana? Dari tiga pilihan Tiga tipe, kurikulum merdeka. Iya. tiga fase dari Mandiri belajar kah? mandiri belajar, Mandiri berubah kah? berubah, Atau mandiri berbagi. Ya. Jadi kalau saya tadi kebetulan milih di mandiri berubah, pilihan kedua. Mandiri Ya. berubah. Karena kenapa saya milih mandiri berubah? Yang pertama alasan saya itu ini mau tidak mau ke depan semua sekolah harus ini kan, walaupun tidak diwajibkan ya, tapi suatu saat, dan saya juga pengen kepala sekolah saya itu mengimplementasikan ini kurikulum merdeka. Tetapi saya juga harus melihat kondisi teman-teman Sekolah. juga. Kalau saya memaksakan kurikulum merdeka implementasinya dengan Guru pilihan membuat yang sendiri, level paling tinggi yang berbagi, berbagi. guru membuat sendiri perangkat ajarnya, saya sendiri belum yakin. Makanya saya pilih yang tahapan kedua. Mandiri, pilihan kedua. Mandiri berubah. Oh, berarti ini yang pilihan mandiri berubah ini yang berarti siap untuk mengimplementasikan Ya. kurikulum merdeka, namun perangkat ajarnya Ya. kita masih masih dari Kemdikbud. dari Kemdikbud. Ya, Oh, itu. gitu ya. Nah, ya. setelah ada pilihan, kita disuruh memilih salah satu ya, kita pilih. Selanjutnya kita ngisi kuesioner. Nah, kuesioner ini ada kuesioner yang tentang guru memang. Khusus guru. Iya, artinya terkait dengan pembelajarannya kan yang tahu guru. Ya, terkait dengan pembelajarannya, terkait dengan penugasan proyeknya, terkait dengan kerjasama dengan orang tuanya Dengan dan orang sebagainya, tujuan belajar dan sebagainya. Itu kan guru yang tahu. Banyak pertanyaannya. Enggak banyak sih, Iya. enggak sampai ini kok. Hah? Enggak seperti guru penggerak deh. Oh, gitu. Enggak ada banyak. Hanya beberapa, paling belasan mungkin ya, belasan pertanyaan aja. Itu memang di kuesioner itu Iya. mengukur seberapa ini ya, seberapa kita sudah melakukan apa sih di sekolah itu. Level kita seberapa tinggi sih, seberapa rendah sih gitu. Jadi di sana kalau guru itu ada ini pilihannya ada 4. Yang pertama tidak pernah. Tidak pernah itu tidak pernah melaksanakan praktik baik yang di kuesioner itu. Oh. Yang kedua ini kalau tidak salah tadi sedikit itu ya, yang kurang dari 20%. Ya. Apa itu? Terkait apa itu? Ya terkait itu. Jadi praktek yang ditulis pernyataan Di kuesioner tadi, itu, prakteknya sudah dilaksanakan apa belum? Oh, jadi ada prosentase berapa Ya, persen, berapa persen? Kalau belum sama sekali ya tidak pernah. Oh, gitu. Ya. Kalau sudah dilaksanakan tapi belum masih 20% ke bawah itu masih sedikit. Ya. Kalau dilaksanakan oleh 20 sampai 50% guru atau pendidik itu ini beberapa pilihannya. Terus di atas 50% Ya. ya itu sudah sebagian besar. Sebagian Ya, besar. jadi pilihannya ada 4 itu. Ya itu entah bagaimana kita mengasesmen, kita Penilaian memberikan ya? pembelajaran, kita melibatkan keterlibatan orang tua, masyarakat dan sebagainya. Itu dipilih sesuai dengan kondisi. Yang harapannya saya nih, sekolah memilih jangan membaik-baikkan sekolahnya atau merendahkan sekolahnya sendiri Justru biar malah nggak karena masuk ini, gitu ya. isian yang ada di sana Ya. akan memunculkan rekomendasi untuk sekolah. Oh, jadi isian ini juga mempengaruhi. Iya, jadi nanti akan keluar rekomendasi. Ketika kita sudah milih gini, sudah milih tadi saya milih 2 ya. Ya, nomor 2. Nomor 2. Ternyata isian saya direkomendasikan ketiga. Ya, kita bisa Atau milih. sebaliknya ya. Atau sebaliknya ya. Jadi gitu. direkomendasikan ternyata ini masih belum mampu. Iya, ternyata rekomendasinya hanya di satu. Hanya di satu, di mandiri Mandiri belajar. belajar, Nah, ya. mandiri belajar berarti ini masih menggunakan kurikulum 2013 yang Atau kurikulum kondisi darurat, ya, tapi namun prosesnya sudah. beberapa ada yang mengadopsi dari kurikulum Iya, merdeka gitu. oke. Oh, gitu. Jadi itu. Selain melibatkan guru, juga ada isian tentang yang harus dijawab oleh kepala sekolah. Itu terkait dengan pengembangan kurikulumnya. Pengembangan kurikulumnya itu apakah masih sekedar mengulang dari tahun-tahun sebelumnya
apa sudah mengikuti perkembangan peraturan yang ada, apakah sudah memodifikasi atau yang paling tinggi ini sudah mengembangkan. Jadi membuat baru. Jadi sesuai dengan apa ya, budaya dari sekolah itu, kearifan lokalnya. Jadi dari isian-isian itu nanti akan muncul rekomendasi. Saya kira kalau sudah mendaftar sudah pasti gitu. Sudah pasti pilihannya. Sudah pasti nanti akan melaksanakan kurikulum itu. Enggak ya berarti. Kalau mendaftar ya akan melaksanakan. Ya, akan melaksanakan. Kita tinggal milih kan. Kita di pilihan yang nomor berapa? Ya, kita di pilihan nomor berapa? Nanti kita cross check juga dengan kuesioner. Kuesioner itu menggambarkan kondisi real di sekolah kita. Makanya saya juga pesan ke teman-teman juga ya, ke teman-teman kepala sekolah, guru dan staf di sekolah, kalau mengisi kuesioner ya, kalau mengisi kuesionernya jangan ini seolah-olah pasrah gitu ya. Dibaikan atau seolah-olah kalau ini kadang saya tidak mau berubah lebih saya jelekkan kondisi saya, jangan. Ini realnya aja sesuai dengan kondisi sekolah ya, yang benar-benar real lah, tanpa ada manipulasi ya. Itu. Ya Mas Gige ya. Tadi kok ayo kita lihat kondisi real ini untuk kita bisa mendaftar di kurikulum Merdeka ini. Sebetulnya keunggulan apa yang ada di kurikulum Merdeka ini dibandingkan dengan kurikulum 2013 yang sudah kita ikuti kemarin, ataupun juga kurikulum darurat yang masa pandemi ini? Itu pasti ada bedanya. Kenapa kok sampai Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Nadiem Makarim ini kok sampai meluncurkan kurikulum yang ketiga? Sampai ada statement seperti ini, ganti menteri, ganti kurikulum. Ya, jadi kan pasti kami di sini yang sebagai pelaku pendidikan, insan pendidikan di sini itu kadang juga bingung bedanya di mana. Mungkin bisa lebih spesifik lagi bedanya itu apa di model pembelajarannya, apa yaitu tadi melihat di keadaan masing-masing sekolah. Jadi gini Mbak Dewi, sebelum ke sana ya, ini yang terkait dengan statement ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum. Ya kita sebagai insan pendidik itu memang ya mau tidak mau namanya perubahan itu. Itu kan perubahan itu selalu ada, itu tidak bisa dipungkiri. Benar. Kadang ada gini ya yang menyampaikan hanya perubahan itu yang tidak berubah gitu. Jadi perubahan itu pasti akan selalu ada, dan kita sampai kapanpun ya akan mengalami perubahan itu. Dan memang kurikulum 2013 ketika diluncurkan kemarin ya, diluncurkan waktu pertama ya itu cocok untuk masa itu. Kurikulum kondisi darurat ya cocok untuk saat kondisi darurat tersebut, pandemi. Sekarang kurikulum Merdeka ini dirasa juga cocok untuk pemulihan pembelajaran yang ada di Indonesia ya, karena kita tidak bisa memungkiri kalau selama pandemi COVID-19 yang sekitar 2 tahunan ini ya, dari tahun 2020 ya. 2020 ya. 2020 ya. Itu sekitar 2 tahun ini muncul ini ya, terjadi lost learning ya pada anak-anak. Ini saya kira terjadi di mana saja di Indonesia. Benar. Ini ya. Se-Indonesia. Iya, makanya itu kurikulum Merdeka itu diluncurkan sebagai upaya pemulihan pembelajaran ya, sebagai upaya pemulihan pembelajaran, di mana kurikulum Merdeka ini kita diberikan kewenangan untuk memilih materi-materi yang esensial. Jadi kita tidak semua materi diberikan, tapi kita memilih materi yang paling esensial, dan kita bisa lebih fokus pada penuntasan materi yang kita pilih itu. Jadi lebih ini ya, lebih fleksibel, lebih fleksibel juga, artinya cakupannya lebih sempit. Kita tidak harus menuntaskan banyak materi KD gitu, tapi ya kalau di kurikulum Merdeka itu kan istilahnya capaian pembelajaran ya. Itu yang diaturnya termasuk jam pelajaran itu diaturnya
kunciannya bukan per Jam minggu, pelajaran. per minggu berapa JP gitu enggak, tapi kunciannya 1 tahun. Misalkan 1 tahun berapa JP, terus kita sekolah itu berhak membagi, mau dibagi rata tiap minggunya sekian atau minggu ini agak banyak JP-nya, minggu besoknya diturunkan, itu boleh. Itu boleh. Terus yang ada lagi juga ini, ada kaitannya dengan proyek ya. Jadi Proyek di sini berarti penugasan ke murid iya, itu. jadi yang kolaboratif antara beberapa mapel. Kalau ini, jadi misalkan PAI itu kan biasanya 4 JP kan ya? Agama ya? Ya, PAI, pendidikan agama atau PJOK biasanya kan 4 JP. Ini yang 3 JP untuk pembelajarannya. Ya, Yang 1 JP proyek. proyeknya nanti digabungkan oleh beberapa mapel yang lain, termasuk ketika matematika biasanya berapa JP, itu tidak semuanya dalam konteks pembelajaran, ada beberapa JP-nya khusus untuk proyek ya. Dan proyek ini juga kita tidak terbatas pada ini ya, tidak terkurung dalam konteks KIKD yang harus KIKD ini Harus ini. itu Nah, proyeknya. jadi proyeknya itu lebih fleksibel. Jadi Ya. bisa di luar KIKD itu tadi. Iya, dan satu lagi ya, proyek ini tidak melulu tentang teknologi. Ya, jadi kan sekarang Mbak Dewi mungkin merasakan juga ya. Ya, sekarang serba teknologi. Ada beberapa guru mungkin ya, aduh saya belum ini, IT saya masih sangat rendah untuk benar. seperti ini saya tidak bisa melakukan. Nah, konteks proyek di sini tidak harus melulu IT. Bahkan lebih disarankan pada budaya lokal ya, kearifan lokal yang mendukung ini di sekolahnya. Itu tidak harus ya, IT bagus tapi tidak harus melulu IT. Jadi ini mungkin bisa jadi solusi ya bagi teman-teman kita insan pendidikan di luar sana yang mungkin kurang di dalam penguasaan IT-nya. Nah, jadi nggak usah berkecil hati karena kurikulum kita terus berkembang. Jadi memang kurikulum Merdeka ini dikemas ya untuk bisa semuanya, merangkul semuanya seperti itu ya. Nah, wah, perbincangan semakin menarik. Takut kopinya tambah dingin. Nah, monggo Mas Gigi, kita ngopi dulu. Oke, ya. Ini mulai kering juga ya. Gitu ya. Ngopi 1 cingkir. Oh, kok tambah manis sekarang ya? Tadi agak pahit, sekarang tambah manis. Perbincangannya menarik. Gitu mungkin ya. Iya. Nah, Mas Gigi, tadi di pilihan kedua yang kebetulan mungkin di lembaga panjenengan sudah dipilih tadi itu Merdeka berubah. Mandiri berubah. Oh, sorry. Mandiri berubah. Ya. Nah, di situ dijelaskan intinya itu bahwa kita siap melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini dengan mengambil perangkat atau bahan ajar yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Nah, berarti ini masih erat hubungannya dengan yang tadi diluncurkan Bapak Nadiem Makarim terkait platform Merdeka Mengajar. Betul. Berarti ini masih saudaraan, masih bestie gitu mungkin ya? Bestie ya. Bestie ya. bestie. Jadi Merdeka, Berarti kita bestie ya. Bestie kita ya. Jadi kurikulum Merdeka ini hubungannya masih sangat erat dengan yang dinamakan platform Merdeka Mengajar. Ya. Nah, berarti Bapak Menteri kita ini luar biasa menyediakan kurikulum. Jadi ada beberapa pilihannya. Jika memang belum sampai di tahap yang mandiri berbagi, ya disediakan juga platform di sini. Platformnya namanya Platform Merdeka Mengajar. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di rumah ataupun yang di studio di sini ya. Nah, ya, teman-teman webinar saya ini mungkin apa sih platform itu? Apakah itu hanya khusus untuk kurikulum Merdeka ini? Apakah di situ juga bisa ketika sekolah itu belum memutuskan untuk memakai kurikulum itu, dia juga memakai bahan-bahan ajar yang ada di sini? Itu bagaimana itu, Pak? Bentar.
Saya tak ambil HP saya, ini mana ya? Oh iya Pak, monggo. Ya. Jadi memang sekarang jadi kita itu bisa ini apa dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini bisa di-download di Play Store ya, bisa di-download di Play Store. Jadi ini banyak menu yang menarik ini. Ya. Jadi Sebentar, saya ngambil juga Pak, saya sekalian download begitu juga ya? Pak ya. Oke, silakan. Teman-teman sudah download enggak yang di sini nih? Nah, Oh, ada yang sudah, ada yang belum. yang di rumah, ayo kita ambil gadget. Nah, ya. Kita ambil gadget. Di Play Store aja, di Play Store silakan Oke. pencarian Merdeka Mengajar gitu. Langsung gitu. Merdeka Mengajar ya. Wah, bener cepet. Ya. Gambarnya anu ya ini. Yang penting pakai datanya ada ya. Ada kok, Ya. tenang. Masih tanggal 15 ini Pak. Nanti kalau sudah 20 ke atas ini beda lagi Pak. Ya, gambarnya biru kuning. Biru kuning Ya. benar. Oh ya. Jadi itu Jadi sana- sekarang sudah bisa dilihat. Ya, jadi untuk bisa masuk ke sini kita Ya. harus menggunakan apa akun ID Belajar ya. Di sini nanti ini ada ini sih apa kita bisa melihat video inspirasi. Kita bisa juga apa mengikuti pelatihan mandiri di Platform ini. di platform ini. Ada pelatihan mandiri juga. Banyak pilihannya. Kita juga bisa ini ngunduh karya kita. Ngunduh karya kita Iya. apa karya rekan-rekan insan pendidikan yang sudah terlebih dahulu Ada yang sudah mengunduh bisa masuk di sini. Ha-ha. Kita pun ya ada yang sudah mengupload ya bisa Iya. masuk di sini. Kita pun bisa mengupload. bisa mengupload Iya, juga. Wes, luar karya biasa. kita. Terus ini juga ada asesmen untuk murid. Ha-ha. Ya. Jadi guru di sini kalau memang apa masih Kesulitan gitu ya. masih kesulitan memberikan asesmen ya bisa nyari panduan di sini. Ini ada contoh-contoh soal asesmen juga baik itu literasi, numerasi, ada sesuai dengan fase-fasenya. Kalau di Merdeka, kurikulum Merdeka itu kan ada fase-fase kan. Iya. Ya, jadi ini tingkatannya ada sesuai dengan fase-fasenya. Berarti di Nanti sini bisa ini dicoba lah. ya. Platform ini berarti cocok dan sangat menginspirasi juga untuk berbagi. Di sini kan menginspirasi juga untuk misalnya kita sudah mempunyai karya, kita kan bisa menguploadnya. Ya. Otomatis kan kita sudah Berbagi. punya satu nilai pahala ini ya, yaitu kita berbagi di sini. Meskipun katakanlah kita tidak ada yang kenal, tapi di sini ilmu itu yang dibagikan itu nggak akan punah, Bapak Ibu. Ya. Bahkan nanti di sini tuh kita kan bisa membuat kelas. Di platform Membuat ini. kelas itu Siswa kita masukkan ke sini, Ha-ha. ya kita nanti Terus, apa gurunya dari ketika siapa? kita mau melakukan asesmen dengan soal-soal yang ini sudah sudah bisa ketika anak-anak mengerjakan soal yang kita berikan ya, itu sudah otomatis terkoreksi, nilainya akan muncul. Tuh. Banyak ya di sini ya. Nah, Enak kok, nanti bisa dipelajari di rumah lah sambil utak-atik. berarti ini memang dikhususkan bagi yang sudah siap melaksanakan kurikulum Merdeka. Ya sebenarnya enggak dikhusus. Yang belum melaksanakan Iya. kurikulum Merdeka pun enggak dilarang juga untuk mengakses ini. Wah, ternyata seru banget ini platform dari Merdeka Mengajarnya. Tapi sayang sekali, waktu kita sudah selesai, Bapak dan Ibu. Mohon maaf untuk pembahasan Merdeka Mengajar di platform Merdeka Mengajarnya ini akan kita kupas tuntas nanti ya di podcast pendidikan berikutnya. Satu, sebelum saya tutup, kata-kata hari ini Besti. Nah, biasanya kan musim seperti itu ya. Jadi Mas Gige, kata-kata hari ini untuk memberikan semangat kepada para kepala sekolah di sini yang juga dipandegani Bapak sendiri Ketua K3S Kota Probolinggo ini ya, untuk bisa mengajak Bapak dan Ibu kepala sekolah di Kota Probolinggo lebih khususnya untuk tidak anti dengan perubahan ini. Iya. Nah, monggo kata-kata hari ini Besti ya. Kata-kata hari ini ya, Oke. Besti ya. Jadi gini, perubahan kurikulum tentunya memunculkan masalah, ya.
memunculkan kesulitan. Tapi yakinlah bahwa di saat kita mendapatkan kesulitan apapun, sepelik apapun kesulitan kita, yakinlah bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang jauh lebih besar dari kesulitan itu. Yeay, aplaus dong. Jadi teman-teman insan pendidikan Bapak dan Ibu yang di rumah maupun yang di sini nih yang membawa agen perubahan ya, jangan anti dengan yang namanya perubahan. Karena kita di sini itu harus tergerak untuk bergerak. Nah, untuk membawa perubahan Kota Probolinggo tentunya menjadi lebih baik lagi. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya saya akhiri. Saya mohon maaf bila mana dalam perjalanan podcast kita pada kali ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di podcast pendidikan selanjutnya. Salam satu jingkir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.